Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini nakku? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Hari ini kita masuk tema yang baru yaitu tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Ya, berikut video pembelajaran kita hari ini ya nakku. Yang pertama kita bahas yaitu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat dengan KBBI. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kita ingin mengetahui arti kata keragaman. Ya, jadi kita ketahui bahwa kata dasar keragaman itu adalah ragam. Jadi, carilah pada kolom huruf R di dalam kamus. Kemudian, yang ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Dan yang terakhir, ya, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Ya, selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs yang sudah tertera di bawah berikut ya nakku, yaitu http://kbbi4 portalbahasa.com entry keragaman. Selanjutnya yang akan kita bahas yang kedua yaitu menemukan informasi dalam teks. Ya, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Oke, yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Ya, selanjutnya yang kita bahas yaitu menggali informasi teks melalui ide pokok. Ya, suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Ya, salah satu cara untuk memahami isi teks itu adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ya, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Selanjutnya, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, sebelumnya kamu telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Ya, sekarang kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, apa itu peta pikiran? Peta pikiran itu adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Ya, menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan kamu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Ya, jadi di sini kita bisa lihat buku kita halaman 95 mengenai kebudayaan suku Minang di Indonesia. Setelah kita membaca seluruh teks, maka kita akan memperoleh informasi-informasi yang penting dari
teks kebudayaan suku Minang di Indonesia, maka yang pertama kita temukan itu adalah suku Minang atau sering disebut orang Padang adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Asal-usul nama Minangkabau di mana terdiri atas dua kata, yaitu kata Minang dan Kabau. Suku Minang terkenal sebagai suku yang terpelajar. Oleh sebab itu, mereka menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan mancanegara atau ke luar negeri, dengan berbagai macam profesi dan keahlian, antara lain sebagai politisi, penulis, ulama, pengajar, jurnalis, dan pedagang. Ya, agar kita lebih mudah memahami isi sebuah teks, maka dapat kita sajikan teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ya, yang terakhir kita bahas yaitu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Ya, tadi kita sudah menggali informasi dalam suatu teks. Ya, untuk menggali informasi dari suatu teks ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Ya, informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan dalam suatu paragraf. Setelah menggali informasi dari suatu teks, kamu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Ya, saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak kami semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Shalom.